Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Nah, kita ketemu lagi loh. Kok ini sama ya isinya, masih tentang chicken wing. Yes, bener banget. 7 menit ke depan kita akan ngebahas metode lain gimana ngebikin chicken wing makin enak. Nah, tapi sebelumnya bantu support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, dan juga sharing inspirasi. Yes, bener banget, saya dan suami adalah couplepreneur. Jadi kita bikin usaha namanya Six Nature Creativa Food dan juga Warung Kang Haris. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Nah, kita langsung aja. Jadi kemarin tuh memang nggak keburu banget gitu ya, serba mendadak dan mendesak. Akhirnya saya tidak pakai metode marinasi, tapi langsung saya ungkep dengan cara direbus dengan suhu tidak terlalu besar gitu apinya ya. Terus ya bumbu marinasi itu ikut saya rebus bersama dengan sayap ayamnya. Habis itu langsung digoreng seperti ini sampai dengan warnanya kecoklatan. Untuk cara lainnya kayak perbumbuan masih sama, jadi teman-teman tinggal cek lagi aja gitu ya, yang resep sebelumnya itu sama. Jadi hanya bedanya di teknik marinasinya. Kalau yang sebelumnya itu memang marinasinya sampai semalaman ya. Kalau yang ini bener-bener kilat gitu ya. Jadi bener-bener ya sejauh 15 menit doang, tapi jadi bumbu marinasi itu ikut diungkep, kira-kira kayak gitu bedanya. Nah, yang ini ceritanya versinya yang ngebikin ini Mas Ganteng, jadi saya bagian memvideokan gitu ya, gantian tugasnya. Nah, ini sama, dia pakai bawang putih, terus ada bawang bombay ditumis gini aja, tapi dia pakai butter sama olive oil ya, bedanya itu. Terus habis itu ditambahin air segala macamnya, sama persis dah pokoknya. Sama ada saus tiramnya, terus ada sesame oilnya. Terus udah yang tadi bagian sayap yang sudah digoreng langsung deh dimasukin ke sini. Sesimpel itu beneran. Tinggal nambahin saus tomat, terus saus yang agak pedesnya, sama gula secukupnya supaya dia lebih nempel. Udah tinggal diaduk-aduk, selesai deh. Jadi saya juga merasa ini juga ya, agak takjub gitu. Wah, ternyata ada cara untuk memangkas waktu marinasi gitu ya. Dan ini rasanya sama enaknya. Jadi prinsipnya sebenarnya menurut saya yaitu di proses ungkepnya itu memang tujuannya supaya bumbu meresap gitu ya. Jadi memang harus pakai api kecil supaya dalam 15 menit atau 20 menit itu memang bumbunya masuk ke dalam semua bagian sayap ayamnya sampai ke dalamnya. Dan ini pas kita coba makan gitu ya, itu tuh dia mupul banget. Artinya semua bagian dagingnya tuh kayak udah memang lepas dari bagian tulang. Meskipun kita nggak presto kan sama sekali, dan itu memang cukup cepet ya, karena cuma 15 menit kita rebus terus kita goreng, cuma gitu doang. Nah, untuk perbumbuan yang sausnya ini memang tujuannya tuh supaya lebih kayak layering bumbu lah gitu, karena nanti ketika disajikan itu sama nasi putih aja gitu ya, itu udah enak banget gitu ya kira-kira. Terus ini juga sama Mas Ganteng itu dibikin yang nggak terlalu nggak yang terlalu banyak bumbunya gitu ya. Artinya memang dikondisikan supaya dia ikut bener-bener kayak ikut mengering. Nah, ini kebayang nggak sih? Ini kalau didulit ya teman-teman tuh enak banget, yakin sumpah. Terus kita juga pakai udah prepare juga yang bahan finishingnya, yaitu wijen. Kita akhirnya beli ya, karena emang kalau ditambahin taburan wijen sangrai itu langsung istilahnya auto glam gitu ya, langsung jadi kelihatan kayak wow dibanding yang flat biasa aja gitu kira-kira. Nah, ini bisa dilihat, ini saya ceritanya lagi pakai video-video yang slow motion gitu ya, jadi supaya kelihatan kayak lebih estetik kayak gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan saya adalah marinasi tidak perlu terlalu lama, karena ini udah terbukti cukup sebentar aja dengan metode yang sama gitu ya. Hanya membedakan kita udah bisa memangkas waktu jauh lebih banyak. Hasilnya juga endes surendes endulita. Oke, gimana? Jadi kalian mau coba yang mana? Yang marinasi semalaman apa yang super express kayak gini? Komen-komen ya, dan jangan lupa dicobain.
videonya ini sebenarnya tuh durasinya nggak lama gitu ya, cuma karena pakai yang aplikasi slow motionnya tuh saya aktifin, jadinya tuh kayak dia gerak lambat gitu ya, jadi lama padahal cuma bolak-balik doang gitu. Nah ini kayak tadi yang saya cerita, Mas Ganteng itu bikin supaya sausnya itu bisa nempel banget ke chicken wingnya gitu ya. Dan ini memang auto sukses bikin kita nambah nasi gitu ya, karena memang sausnya aja itu udah enak banget, yakin sumpah, beneran serius. Terus akhirnya kita berdua tuh kepikiran gitu ya, kayaknya bisa nih kita jadikan ide menu buat di warung Kang Haris ya. Karena kan waktu itu kita sempet vakum ya, habis opening terus kegiatan saya banyak banget, nggak ke handle gitu ya. Ketambahan ikut waktu itu banyak beberapa kayak food camp kayak gitu ya. Jadi memang bener-bener kayak belajarnya tuh harus ekstra fokus gitu. Akhirnya kita sempet vakum gitu ya, cuma melayani orderan yang memang udah kayak biasanya gitu. Nah sebelum cerita yang usaha gitu ya, nah ini keren ya ketika ngambil si foto atau videonya dari Wijen itu kelihatan kayak wow. Padahal cuma modal di klik slow motionnya aja. Jadi teman-teman kalau pengen ngebikin efek yang kelihatan estetis, bisa banget coba pakai slow motion. Nah tadi balik ke warung Kang Haris ya. Jadi akhirnya kita mau coba untuk menjual chicken wing ini sebagai salah satu menu gitu ya. Jadi kita sempet kemarin beberapa hari ini running untuk meeting kayak persiapannya apa gitu. Emang kita berdua doang sih, namanya juga couple planner ya. Tapi kita lagi mikirin kira-kira kita perlu merevitalisasi menu nggak sih. Akhirnya kita sepakat kalau sebelumnya ada kayak bakwan Malang, terus ada soto gitu ya. Saya ternyata tidak sanggup untuk prepare semuanya pagi-pagi gitu ya. Karena kadang dari customer yang sudah eksis itu, mereka requestnya biasanya banyak orderan yang jalan di pagi sampai siang gitu kan. Jadi akhirnya saya pilih insya Allah kita akan reopening lagi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 gitu ya. Menunya kita modifikasi. Nah kayak gini nih, ada tongseng ayam, ada chicken wing tadi, ada supnya, ada siomay bakar, mac cheese untuk anak-anak. Jadi kita pengennya jadi kayak warung yang bisa untuk pilihan keluarga di sekitar lokasi tempat tinggal kami. Nah rencana menunya seperti ini. Gimana? Ada komen? Saling doa ya, semoga acara kami juga lancar dan juga bisa diterima oleh masyarakat sekitar lokasi tempat usaha kami. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan ini dia bocoran untuk harga menu yang ada di warung Kang Haris. Kami tunggu ya, silakan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.